Jadi sebagaimana kita menanyakan sama bahwa untuk aplikasi pendaftaran bisa diakses melalui daftar.bpti.kemdikbud.go.id. Silahkan untuk operator sekolah mencatat dengan baik alamat laman pendaftaran. Kemudian nanti akan muncul tampil halaman awal dari portal registrasi terpadu. Di sini terdapat 3 pilihan menu. Yang pertama masuk operator untuk pendidikan dasar dan menengah. Silakan operator untuk memilih pada menu yang paling kiri yang berwarna biru. Kemudian nanti silahkan masukkan email dan password yang dimiliki oleh operator sekolah untuk mengakses data. Jadi perlu dipastikan bahwa yang masuk atau yang akan mendaftarkan itu adalah operator ya, operator yang memiliki akun data. Jadi untuk Bapak Ibu guru misalkan yang mendaftarkan silahkan berkoordinasi dengan operator untuk masuk ke dalam sistem dan melakukan pendaftaran. Kemudian sebagai contoh di sini adalah dashboard. Ketika nanti Bapak Ibu berhasil masuk ke dalam sistem, terdapat beberapa menu. Kemudian di sini juga sudah ada beberapa informasi. Yang pertama adalah kode pendaftaran satuan pendidikan. Sini kode yang Bapak Ibu nanti akan catat untuk masuk ke dalam sistem pengunggahan. Kemudian terdapat petunjuk teknis. Silakan untuk dibuka untuk memahami aplikasi dari portal registrasi. Kemudian ada statistik sederhana terkait jumlah peserta didik terdaftar dan jumlah pembimbing yang terdaftar pada sistem. Terdapat beberapa menu operator. Sini untuk melihat data diri operator dan melengkapi. Kemudian ada satuan pendidikan. Kemudian terdapat menu peserta didik. Nah, disinilah nanti yang akan diakses oleh operator untuk menambahkan peserta didik ke dalam sistem. Jadi yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah menambahkan terlebih dahulu peserta ke dalam sistem untuk nanti akan didaftarkan ke ajang. Untuk melakukan pendaftaran silahkan klik tambah peserta. Nanti akan muncul dialog untuk input NISN. Sebagai contoh saya akan kemudian inputkan tanggal lahir dari peserta didik. Kemudian klik cek. Nanti akan dilakukan validasi, verifikasi dan validasi mengambil data dari data peserta yang akan Bapak Ibu inputkan. Jika terjadi kendala tidak ditemukan, maka Bapak Ibu wajib melakukan koreksi terhadap data peserta didik tersebut. Karena ketika tidak muncul, maka menandakan bahwa data tidak valid. Setelah nanti data NISN divalidasi, verifikasi dan validasi, akan muncul formulir biodata diri dari peserta didik. Silahkan diinputkan dan dilengkapi mulai dari foto, pastikan foto formal dengan seragam dan memastikan ukuran maksimal dari foto yang akan diunggah adalah 500 KB dengan format gambar, JPG, JPEG dan PNG. Sebagai contoh kita akan coba. Kemudian silakan scroll ke bawah untuk melengkapi data-data diri. Untuk jurusan jika tidak ada query strip, kebutuhan khusus tidak ada, apakah buta warna. Di sini terdapat identifikasi mulai dari berat badan, kemudian berat badan dan tinggi badan. Silakan dilengkapi sesuai dengan fungsi dan jadi tadi dan oke, kemudian diinputkan email dan kemudian nomor telepon dan nomor telepon yang tertaut pada aplikasi WhatsApp. Kemudian alamat korespondensi, nomor rumah RT RW, kelurahan, kabupaten kota provinsi,
Jika tidak setuju, silahkan diisikan. Sifat opsional. Kemudian selanjutnya melengkapi data orang tua. Di sini terdapat pilihan beberapa kolom. Pertama, nama ibu kandung, pekerjaan ibu, nama ayah. Kemudian melengkapi data yang belum terisi secara lengkap, mulai dari kontak orang tua wali. Kemudian alamat jalan, nomor rumah, RT RW, kemudian kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi. Bisa Bapak Ibu untuk melakukan pencarian dari pilihan yang tersedia, baik itu di kecamatan, kabupaten, kota, atau provinsi. Kan saya search menggunakan kelurahannya. Oke, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi. Sudah, maka klik simpan. Maka nanti data akan masuk ke dalam tabel yang menandakan bahwa peserta sudah ditambahkan. Ya Bapak Ibu, dalam proses ini kita berhasil menambahkan peserta didik. Kemudian terdapat juga pilihan menu pembimbing di sini untuk menambahkan Bapak Ibu guru yang terlibat untuk mendampingi peserta dalam mengikuti ajang yang diselenggarakan oleh BPTI. Isiannya yang pertama adalah nama, email atau surel, kemudian NIK, NIP, NUPTK, dan NIDN. Ini bersifat opsional, boleh dilewati jika tidak dapat isian. Kemudian jenis kelamin, tempat tanggal lahir, kemudian alamat korespondensi, nama satuan pendidikan, kemudian ada informasi tambahan bersifat opsional, kemudian isian terkait apakah pembimbing tersebut merupakan ASN. Jika sudah, jangan lupa untuk di checklist pemeriksaan data sebelum menyimpan, kemudian klik simpan. Kemudian ketika kita sudah menambahkan peserta dan pembimbing, kita bisa selanjutnya mendaftar ke ajang untuk mengakses ajang-ajang apa saja yang diselenggarakan oleh BPTI di tahun 2023. Silakan mengakses menu ajang talenta. Nanti di sini terdapat ajang-ajang yang diselenggarakan beserta informasi lini masa serta hitung mundur waktu pendaftaran. Kemudian terdapat petunjuk teknis yang bisa diakses melalui masing-masing ajang talenta. Nah, kemudian kita coba akan daftarkan untuk Olimpiade Sains Nasional untuk jenjang SD. Silahkan klik detail. Di sini terdapat informasi, deskripsi, kemudian petunjuk teknis. Kemudian di bawah terdapat tabel yang berisi cabang dan sub cabang. Terdapat 2 cabang untuk OSN jenjang SD, yaitu ada IPA dan Matematika. Selanjutnya, silahkan memilih sesuai dengan cabang yang akan didaftarkan. Untuk mendaftar, klik daftar. Kemudian nanti akan masuk ke halaman pendaftaran. Di sini akan terdapat informasi yang harus dilengkapi. Yang pertama adalah peserta. Silahkan dipilih peserta yang telah kita inputkan di menu peserta didik. Kita sudah menambahkan, kita pilih, kemudian kelas semesternya, kemudian memilih pembimbing, kemudian periksa kembali sebelum menyimpan. Jika sudah, klik simpan. Oke. Jika kita berhasil menyimpan, nanti akan kita dialihkan ke menu pendaftar. Di sini kita akan melihat detail dari pendaftaran yang telah kita lakukan untuk peserta didik yang kita daftarkan ke dalam ajang talenta. Di sini akan terdapat informasi kode registrasi. Kode registrasi ini belum aktif sebelum kita melakukan finalisasi. Kemudian di sini terdapat informasi yang bisa untuk direview kembali. Yang pertama adalah peserta. Kemudian terdapat pembimbing pun juga dengan ajang dan cabangnya. Di halaman ini terdapat informasi untuk memfasilitasi peserta dan memastikan
bahwa sudah sesuai Olimpiade Sains Nasional. Untuk cabang matematika akan didaftarkan peserta didik atas nama Aib Saifuddin dengan pembimbing Anda. Kemudian jika sudah, silakan klik finalisasi. Saya sudah memeriksa, kemudian klik finalisasi. Jika kita sudah berhasil memfinalisasi, maka kita akan mendapatkan bukti pendaftaran. Di sini kode registrasi sudah aktif, nanti akan bisa digunakan untuk masuk ke dalam aplikasi pengunggahan. Nantinya diinputkan untuk mendapatkan akses untuk melakukan ujian. Nah, mungkin seperti itu penjelasan yang bisa saya jelaskan untuk alur dan aplikasi portal registrasi. Terima kasih.